Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Para pemirsa, rasaku Ramadan bersama Quran dan ulama, keluarga besar Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia Kota Pekanbaru, serta seluruh penonton yang menyaksikan program kajian Rasaku Bintang Cendekia ini, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan selalu bersabar di atas ujian dan cobaan yang Allah takdirkan dalam hidup dan kehidupan, dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa cinta dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya di akhirat nanti kita beroleh syafaatul uzma dan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, penonton kajian Ramadan bersama Quran dan ulama Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini maka kita akan mencoba untuk mendalami sejarah kehidupan seorang ulama berasal dari Nusantara, dari bumi Melayu Riau, yang di Provinsi Riau ada satu kabupaten yang disebut juga dengan gelar julukan Serambi Mekahnya Riau, yaitu Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar, di sanalah banyak muncul Allah lahirkan ulama-ulama besar kenamaan yang pada akhirnya sampai pada saat ini Kampar menghasilkan banyak sekali ulama. Ulama-ulama terdahulu misalnya seperti Syekh Abuya Abdul Ghani Al-Khalidi dari Batu Bersurat, seperti Kiai Haji Muhammad Nur Mahyudin dari Bangkinang, seperti Kiai Haji Bakhtiar Daud dari Kampar. Yang ketiga ulama ini sebagai perwakilan, sebagai salah satu contoh dari sekian banyak ribuan ulama masa lalu yang pada akhirnya mewarisi kepada anak-anak cucu keturunannya. Dan masih lama banyak ulama-ulama dari Kabupaten Kampar lainnya yang masyhur. Yang tiga ini tadi yang termasyhur dan banyak memunculkan, melahirkan ulama-ulama berikutnya, pewarisnya. Seperti Buya Abdul Ghani, pendiri pondok pesantren Darus Sakinah Batu Bersurat, melahirkan banyak ulama. Seperti Ustadz Zulhendri Rais misalnya, seperti Ustadz Aprizan Effendi, seperti Ustadz Dr. Haji Muhammad Nixon Hussein LCMA,
Pondok Pesantren Darul Nahdhah yang dikembangkan oleh Abuya Ki Haji Muhammad Nur Mahyudin contohnya menghasilkan banyak ulama-ulama kenamaan di Nusantara seperti Dr. Mawardi, Ustadz Dr. Mawardi LCMA, ahli usul fiqh yang ternama di Nusantara kita, Dr. Dasman Yahya Ma'ali, seorang ulama hadis dari Kampar. Berikutnya Ustadz Dr. Helmi Basri dan masih banyak ustadz-ustadz ulama-ulama lainnya yang kesemuanya itu merupakan buah dari usaha ulama terdahulu kita. Nah, pada sore hari ini, pada kesempatan yang baik ini, maka kami ingin menyampaikan untuk menggugah semangat belajar dari ananda-ananda kita termasuk kita para orang tua untuk bagaimana mendidik dan menjadikan generasi kita ini generasi Qur'ani dan Rabbani, menjadi generasi yang tangguh, yang kelak akan menjadi ulama atau menjadi umarok di masa yang akan datang. Karena memang itulah yang menjadi tujuan dari didirikannya lembaga Islam ini. Hadirin, para penonton, keluarga, sekolah Islam dan leadership Bintang Cendekia yang berbahagia, satu ulama yang unik yang menjadi inspirasi bagi kita berasal dari Kabupaten Kampar, yaitu bernama Syekh Ahmad Al-Kampari. Nah, Syekh Ahmad Al-Kampari ini, beliau seorang ulama kenamaan berasal dari Kampar yang lahir di Batu Belah pada tahun 1307 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1953 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1370 Hijriah bertepatan pada hari Rabu 27 Juni 1951. Kelahirannya 1980 tadinya. 1893 maksudnya. Dan dalam usia 63 tahun beliau hidup di atas dunia ini, menghasilkan banyak sekali ilmu, pengajian-pengajian yang mana pengajiannya itu melahirkan ulama-ulama kontemporer yang kita rasakan sekarang ini. Syekh Ahmad Al-Kampari dari Batu Belah ini memiliki jenjang keilmuan yang sangat-sangat menginspirasi kita kaum muslimin, dan perjuangan beliau di dalam dakwah, di dalam menuntut ilmu sangatlah menggugah hati kita. Beliau lahir, dididik di dalam keluarga yang islami, lalu di usia remaja ia mulai dari guru ke guru, surau ke surau, masjid ke masjid untuk menuntut ilmu, mendatangi guru-guru para ulama ketika itu, sampai ia remaja dan beranjak dewasa menjadi seorang ustadz. Ketika itu dia pun kembali ke kampung-kampung, ke daerah-daerah pedalaman, sampai dalam riwayatnya, di sejarahnya diceritakan bahwa Syekh Ahmad Al-Kampari ini sampai berdakwah ke Sumatera Barat, sampai berdakwah ke Aceh, sampai berdakwah ke Kampar Kiri, dan beliau pun di dalam jenjang keilmuan, usaha menuntut ilmunya, mengorbankan harta bendanya, sehingga dari bekal dakwah ini mengantarkan beliau menjadi seorang mursyid, menjadi seorang yang berilmu tinggi. Dan dalam perjuangan beliau, saking inginnya menuntut ilmu, dia berusaha sambil berdakwah, beraktivitas, yang hasil dari aktivitas dari pekerjaan sehari-harinya dijadikan untuk bekal kembali menuntut ilmu, sampai ia bercita-cita ke Makkah dan Allah kabulkan untuk menuntut ilmu ke ulama ternama di Mekah. Sama seperti pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama lainnya, beliau tentu berada di belakangnya, maka juga berguru sampai menuntut ilmu sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dan sanad keilmuan beliau, beliau ketika berguru menuntut ilmu sampai ke Makkah Al-Mukarramah, berjumpa dengan seorang ulama besar dari Sumatera Barat yang menjadi imam besar, yang menjadi mufti bahkan di Arab Saudi, yang sama-sama kita tahu termasyhur namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau sampai berguru, berjumpa dengan Syekh
Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sama dengan ulama-ulama lainnya seperti Sulaiman Ar-Rasuli, seperti Buya Hamka misalnya, yang memiliki perjuangan dakwah dan menuntut ilmu dengan penuh susah payah untuk kemajuan bangsa, negara dan agama Islam tentunya. Hadirin yang para pemirsa Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia, di dalam kehidupannya ada hal yang sangat unik, yaitu ketika beliau berdakwah dari kampung ke kampung, masjid ke masjid, nosa ke nosa, surau ke surau, sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Pulau Gadang, ke daerah-daerah terpencil. Nah, maka ketika ia berdakwah ke daerah tersebut, karena keilmuannya, karena karismatiknya, karena ketawaduannya, maka banyak dari kaum muslimin, jamaahnya, yang menawarkan agar mau dinikahkan dengan putrinya. Seperti misalnya beliau beristri di Batu Belah, bernama Siti Aminah misalnya, melahirkan anak Abdul Rauf. Beliau beristri dengan orang desa Tanjung Rambutan yang bernama Samsuiyah, yang kemudian melahirkan anak yang bernama Ramli Ahmad, kemudian yang bernama Syarifah. Kemudian dia menikah pula di Kampar yang sekarang disebut dengan Kampa, menikah dengan Maimunah. Yang Maimunah ini padahal adalah orang yang ternama, orang bangsawan, istri seorang raja yang ditinggal wafat, lalu ia dinikahkan dengan Maimunah ini, maka lahirlah mursyid yang bernama Syekh Dalil Ahmad Al-Kampari, yang kemudian lahir pula anak berikutnya Abdul Karim Al-Kampari. Berikutnya lahir pula Nawawi Ahmad Al-Kampari, yang kemudian dia beristri pula dengan mantan istri Raja Kampar Kiri yang bernama Tiupu, yang semua istri-istrinya ini adalah wanita-wanita yang terbaik di masa itu, bahkan istri dari para raja yang alhamdulillah melahirkan ulama-ulama berikutnya. Ini sebetulnya menjadi inspirasi bagi kita bahwa betapa kita harus mencetak generasi, bahwa bibit untuk melahirkan generasi yang Qur'ani dan Rabbani tentu dari ibu ataupun ayah yang memiliki akhlak yang tinggi, dari keilmuan agama yang mumpuni. Syekh Ahmad Al-Kampari ini telah mencontohkan bagaimana kita bisa untuk membina generasi yang Qur'ani dan Rabbani, berakhlakul karimah, yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, menjadi ulama-ulama umat sekarang. Seperti yang kita rasakan bahwa di antara kebanyakan dari anak cucu keturunan Syekh Ahmad Al-Kampari ini menyebar di penjuru Riau, di Kampar, di Pekanbaru, di Pelalawan, dan rata-rata semuanya menjadi ustadz, menjadi imam masjid, menjadi qori dan qori'ah, menjadi pegawai di kantor-kantor Kementerian Agama. Seperti misalnya sekarang salah satu anak cucu keturunan beliau menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, yaitu Ustadz Haji Fuadi Ahmad SH.MAB. Berikutnya juga di Pekanbaru, anak cucu dari keturunannya, yaitu Hajah Syarifah, melahirkan qori-qori, ustadz-ustadz, imam-imam masjid, seperti Haji Syaharuddin MAG, yang menjadi qori nasional, menjuarai juara 1 nasional ketika itu. Masih banyak lagi. Artinya ini apa? Bahwa seorang ulama ketika beristrikan dengan orang-orang baik, ketika dia beristri dengan niat karena Allah, maka insya Allah semuanya itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan, keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, yang menjadi ulama, yang menjadi umaro. Dan inilah sebetulnya menjadi dambaan umat sekarang ini di tengah kekhawatiran besarnya pengaruh-pengaruh barat, pengaruh westernisasi, pengaruh dari kecanggihan teknologi. Maka kita butuh untuk melahirkan ulama-ulama masa depan yang mengambil inspirasi dari Syekh Ahmad Al-Kampari ini. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin, para penonton, para pendengar Sekolah Islam Leadership Bintang Cendekia, ini dapat kita ambil pelajaran dua, bahwa betapa kita lihat
perjuangan seorang Syekh Ahmad Al-Kampari di dalam menuntut ilmu sampai ke Makkah, sampai berguru kepada Syekh Ahmad Al-Minkawawi, Khatib Al-Minkawawi, meninggalkan kampung halaman seperti Imam Syafi'i menuntut ilmu, berguru kepada ribuan ulama, sampai pada akhirnya dia mendapatkan gelar Syekh dari Makkah Al-Mukarramah. Ini pertanda bahwa keberadaan ulama di tengah umat begitu besar, begitu bermanfaat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, para hadirin, para pendengar Rasaku Ramadan bersama Quran dan Ulama, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita agar bagaimana kita bisa berikhtiar semampu mungkin, berazam bahwa anak cucu kita mesti orang-orang yang memiliki keilmuan agama yang tinggi. Mau jadi apapun, mau jadi ulama, alhamdulillah, mau jadi teknokrat, mau jadi pemimpin, mau jadi pengusaha, silahkan. Tetapi basic agama ini sudah tertanam, tentu kuncinya adalah dari kedua orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Bahwa kunci dari keberhasilan anak ada pada orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya kunci dari keberhasilan ke depan anaknya, jadi apapun anaknya, tentu berawal dari usaha orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, Syekh Ahmad Al-Kampari ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi tempat kita berkaca, menapaki jalan yang lurus dalam menuntut ilmu, meninggalkan kampung halaman demi menuntut ilmu, demi menyelamatkan generasi yang pada akhirnya alhamdulillah seperti yang kami sampaikan tadi, anak cucu dan keturunan dari Syekh Ahmad Al-Kampari menjadi apapun bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan kebanyakan anak cucu dari Syekh Ahmad Al-Kampari ini menjadi ulama, menjadi imam, menjadi juru dakwah, menjadi mursyid, menjadi apapun, baik itu bergerak di bidang agama ataupun menjadi pejabat, karena banyak juga yang menjadi pejabat seperti yang ada di Kabupaten Pelalawan. Itu semua adalah berkat usaha dari seorang ayah yang bernama Syekh Ahmad Al-Kampari. Dan memang ulama ini mesti kita harus cetak. Ketika satu ulama meninggal, maka harus ke bawahnya kita cetak, kita hasilkan anak-anak didik yang kelak menjadi ulama besar. Karena apa kata Rasulullah SAW? Innal ulama warathatul anbiya. Karena sesungguhnya ulama itu adalah pewaris semangat dakwah daripada Nabi. Kaum muslimin, para pendengar Rasaku, keluarga besar Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia. Oleh sebab itu, melalui semangat Ramadan ini, mari kembali kita bertekad, mari kembali kita pasang niat, berazam sekuat tenaga untuk kiranya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, menjadi ulama pemimpin di masa depan yang kesemuanya itu bisa menjadi manfaat bagi manusia lainnya. Karena Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Nah, salah satu contoh dari manfaat manusia yang dicontohkan tersebut adalah Syekh Ahmad Al-Kampari dari Batu Belah Kampar. Demikian pemirsa Rasaku yang dirahmati Allah, kajian tentang sejarah ulama Nusantara kita, mudah-mudahan menggugah hati kita semua dan dapat mempertajam keinginan kita untuk membentuk generasi Rabbani dan Qur'ani. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.